Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan mengangkat tema tentang temuan makam makhluk raksasa di Sardinia, Italia. Apakah makhluk raksasa ini ada hubungannya dengan alien? Mari pemirsa kita simak lebih mendalam. Perhatian, konten dalam video ini belum dikonfirmasi. Harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Mediterania adalah kampung halaman yang makhluk raksasa dalam legenda. Namun penemuan mengejutkan berikut ini mungkin bukan hanya sekedar legenda. Di Sardinia, pulau terbesar kedua di Mediterania, para arkeolog tidak hanya menemukan hampir 800 makam yang diduga kuburan makhluk raksasa, tetapi juga menemukan sejumlah tulang belulang manusia raksasa. Dan dugaan para ilmuwan tentang asal-usul manusia raksasa bahkan lebih mengejutkan. Ada yang berpikir bahwa nenek moyang manusia mungkin memiliki hubungan istimewa dengan makhluk raksasa. Mungkin pemirsa pernah melihat foto manusia raksasa era modern. Lantas apa hubungannya antara manusia modern dengan makhluk raksasa? Makam makhluk raksasa. Semua itu berawal dari Sardinia, pulau terbesar kedua setelah Sisilia di Laut Tengah yang terletak di antara Italia, Spanyol, dan Tunisia. Sardinia tidak hanya resor yang indah dengan pasir putih halus dan pemandangan laut yang indah, tetapi juga merupakan wilayah dengan situs arkeologi alami terbanyak di Italia. Banyak situs megalitik atau zaman batu besar, misterius dan kuno berdiri tegak di pulau itu selama ribuan tahun. Menurut arkeolog, situs-situs ini kemungkinan terkait erat dengan peradaban Nuragik atau Nurragi, salah satu peradaban paling misterius di masa silam. Orang Nurragi telah menetap di tanah Sardinia sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu dan meninggalkan lebih dari 7.000 monumen Nurragi, meskipun para arkeolog meyakini ada lebih dari 20.000 monumen Nurragi di Sardinia. Monumen Nurragi ini semuanya terbuat dari batu. Secara keseluruhannya, tampak rumit dan kompleks seperti sarang lebah. Bahkan para arkeolog juga dibuat bingung bagaimana caranya orang dahulu mengangkut dan menumpuk batu-batu besar ini. Tetapi yang paling membingungkan para peneliti adalah struktur unik lainnya yang ditemukan di Sardinia, makam makhluk raksasa. Hampir 800 makam makhluk raksasa ditemukan di Sardinia. Struktur makam terdiri dari ruang pemakaman yang panjangnya sekitar 30 meter dan tinggi 3 meter yang dulunya dilapisi lapisan tanah. Ciri yang paling menarik adalah batu-batu besar berbentuk setengah lingkaran yang digali secara vertikal ke dalam tanah di depan pintu masuk pemakaman. Apalagi batu pusat biasanya jauh lebih tinggi dari yang lain dan mencapai ketinggian hingga 4 meter. Di sekitar makam ini juga dikelilingi lempengan batu besar. Pada awalnya, banyak kontroversi tentang bagaimana dan untuk siapa monumen itu dibangun. Namun dari hasil pengukuran arkeolog di lokasi, makam-makam itu dapat memuat makhluk raksasa setinggi 2,7 meter hingga 3,7 meter. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, jika memang itu adalah makam, lantas apakah makam ini berisi kerangka makhluk raksasa? Mari kita telusuri lebih lanjut. Giant of Monte Prama, raksasa Monte Prama, patung batu kuno yang dibuat oleh peradaban Nuragik di Sardinia, Italia. Mari kita lihat sejenak situs makhluk raksasa yang menarik ini. Temuannya sangat mirip dengan prajurit terakota semasa dinasti Kaisar Qin Shi Huang, 259 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi Tiongkok kuno. Situs di Italia ini juga secara tidak sengaja ditemukan pada tahun 1974 oleh dua petani yang tinggal di daerah tersebut saat mereka sedang bekerja. Temuan itu segera menarik perhatian para arkeolog dari seluruh dunia untuk menggali. Setelah penggalian ekstensif, para arkeolog menemukan hampir 50 patung batu pasir makhluk raksasa yang telah terkubur selama lebih dari 3.000 tahun. Yang paling aneh adalah patung-patung ini terlihat seperti robot modern. Tinggi rata-rata mereka mencapai 2,5 meter dan sebagian besar tangan pada pahatan batu itu memegang senjata atau perisai.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah mata pada pahatan-pahatan batu ini diukir dengan bentuk lingkaran konsentris seperti piringan. Ini jelas sangat jauh berbeda dengan mata manusia pada umumnya, dan mereka juga memiliki badan yang tinggi. Mungkinkah diukir berdasarkan wujud makhluk raksasa ribuan tahun yang lalu, atau barangkali robot makhluk luar angkasa ribuan tahun silam? Menurut arkeolog, bahwa sebagian besar pahatan batu makhluk raksasa ini diukir oleh manusia lebih dari 3.000 tahun yang lalu sesuai dengan bentuk manusia pada masa itu. Ada yang meyakini bahwa sekelompok makhluk raksasa seperti ini pernah hidup di Sardinia ribuan tahun lalu. Namun jika memang mereka itu benar-benar pernah eksis, apakah ada yang pernah menemukan kerangka mereka? Kerangka makhluk raksasa. Kita kilas balik sejenak ke Oktober 1953. Sebuah tim arkeologi di Sardinia sedang menggali koloni pertama yang didirikan oleh bangsa Romawi kuno di pulau itu. Dan tidak ada yang mengira mereka segera menemukan sesuatu yang luar biasa. Menurut laporan, tim arkeologi menemukan 2 kerangka manusia raksasa setinggi 2,5 meter di daerah tersebut. Di makam tempat kerangka itu ditemukan, ada beberapa benda pemakaman, seperti perkakas perunggu dan benda kuno lainnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kerangka makhluk raksasa juga ditemukan di bangunan lain di Sardinia, Gereja Saint Anastasia, yakni salah satu situs nurragi yang paling terkenal. Penjelajah dan penulis Timothy Alberino pernah mewawancarai 2 orang yang terlibat dalam penggalian arkeologi. Yang menakjubkan, kedua orang ini pernah menggali sejumlah besar kerangka manusia raksasa di gereja ini. Tinggi badan kerangka-kerangka ini bervariasi dari 2,7 meter hingga 3,6 meter. Tinggi badan kerangka-kerangka sesuai dengan panjang makam makhluk raksasa yang digali di Sardinia. Mungkin ada yang akan bertanya, jika memang benar demikian, lalu di mana kerangka-kerangka makhluk raksasa itu sekarang? Sayangnya menurut beberapa peneliti, bahwa bukti ini kemungkinan telah diambil oleh otoritas terkait dan disembunyikan. Seorang saksi mata pernah menceritakan pengalamannya sendiri, bahwa ia masih anak-anak pada tahun 1950-an. Saat itu, dia menyaksikan ada yang menggali kerangka makhluk raksasa di peternakannya. Anehnya tak lama kemudian, sekelompok orang ke peternakannya dan membawa pergi kerangka itu saat malam. Tentu saja, namanya juga anak-anak. Ceritanya tidak ditanggapi serius. Dia tidak bisa membuktikan apa yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi tidak ada yang tahu apakah cerita itu benar atau tidak. Tetapi penemuan kerangka makhluk raksasa telah dicatat di perpustakaan universitas tertua di dunia. Di Universitas Montefiore Prancis, tersimpan kumpulan berita tentang penggalian kerangka makhluk raksasa yang dilaporkan pada tahun 1892. Diperkirakan makhluk raksasa yang ditemukan saat itu tingginya 3,4 meter. Jadi pertanyaannya adalah, jika kerangka makhluk raksasa itu memang benar-benar disembunyikan secara diam-diam oleh sebuah organisasi, lantas apa tujuan mereka? Mungkin kita bisa menemukan jawabannya dalam DNA kita sendiri. DNA. Pada tahun 2020, tim ahli genetika di Copenhagen, Denmark, membuat terobosan dalam studi Homo antecessor, yakni spesies hominin yang telah punah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Homo antecessor terkait erat dengan nenek moyang manusia modern dan 2 hominid lainnya. 2 hominid lainnya masing-masing adalah Neanderthal dan Homo nini denisova atau manusia Denisova. Lalu apa yang tersirat dan penemuan terbaru ini sebenarnya? Menurut penemuan ini, nenek moyang manusia modern tidak hanya pernah berbagi bumi dengan setidaknya 8 hominid lain, tetapi juga hidup dan berproduksi dengan mereka untuk waktu yang lama. Artinya DNA manusia modern mengandung gen hominin purba lain yang berbeda, terutama gen Neanderthal, meskipun mereka sudah punah. Yang lebih misterius lagi adalah para ilmuwan juga menemukan semacam gen manusia purba yang belum teridentifikasi dalam DNA manusia. Sehubungan ini
Peneliti mengemukakan pandangan lain bahwa gen manusia yang sejauh ini belum teridentifikasi itu kemungkinan besar berasal dari manusia raksasa. Mengapa? Yakin sebagian besar dari kita sedikit banyak pernah melihat foto manusia raksasa yang muncul di belahan dunia. Menurut peneliti, bahwa itu adalah gen manusia raksasa yang tersembunyi di dalam gen manusia yang terungkap. Kita sekarang tahu bahwa ras yang pernah dianggap tidak mungkin saling berbaur oleh sains arus utama itu sebenarnya dapat ditemukan bukti perpaduan ras yang berbeda dalam DNA kita. Kalau demikian, lantas mungkinkah manusia raksasa yang umumnya ada dalam legenda itu tidak hanya eksis tetapi juga berpadu dengan manusia? Bangunan megalitik. Batu-batu besar yang Anda saksikan di layar video ini sebagian besar tersebar di Eropa Barat. Batu-batu ini semua dibenamkan ke dalam tanah secara manual. Paling tinggi mencapai 5 meter. Secara total tidak kurang dari 50.000 megalit. Sebenarnya, gugusan megalit serupa juga dapat ditemukan di seluruh dunia. Tetapi keunikan dari megalit di Sardinia adalah ukiran simbol-simbol aneh yang dipahatkan di atasnya, terutama sosok manusia terbalik yang agak abstrak ini. Ada yang bilang itu seperti seseorang yang jatuh dari langit. Sementara lainnya percaya bahwa mereka merepresentatifkan makhluk raksasa yang turun dari langit untuk memberikan pengetahuan kepada umat manusia. Tetapi komunitas ilmiah arus utama belum memberikan penjelasan pasti untuk ini. Beberapa ahli mengatakan bahwa bentuk ukiran serupa sebenarnya pernah ditemukan di seluruh dunia, bahkan beberapa di antaranya berupa ukiran dan patung bersayap, dan waktu kemunculannya juga bahkan jauh lebih tua sejarahnya. Kita bisa melihatnya pada patung-patung ini. Misalnya manusia burung bersayap ini, bentuk sayapnya mirip dengan pesawat terbang modern, sehingga ada ilmuwan yang menduga, mungkinkah nenek moyang manusia pernah melihat pesawat terbang bersayap dan merefleksikan apa yang mereka lihat dan dengar pada ukiran mereka sendiri untuk mengungkapkan bagaimana kawanan makhluk dari luar angkasa itu mendarat di bumi. Entah apakah teori tentang makhluk raksasa yang jatuh dari langit ini mengingatkan teman-teman pada Anunnaki dalam mitologi Sumeria. Menurut beberapa peneliti, bahwa patung-patung aneh di Sardinia kemungkinan ada hubungannya dengan Anunnaki dalam mitologi Sumeria. Dari sekian banyak karya seni kuno, Anunnaki adalah makhluk raksasa bersayap dan oleh bangsa Sumeria dan Babilonia juga dianggap sebagai pencipta dunia, utusan dari langit. Kata Anunnaki jika diterjemahkan adalah kawanan makhluk yang turun dari langit ke bumi, sehingga banyak orang menduga bahwa Anunnaki sebenarnya adalah ras alien yang pernah mengunjungi bumi, tapi orang-orang dahulu hanya menyebut makhluk misterius dari luar angkasa ini sebagai dewa. Selain itu juga orang-orang menemukan bahwa piramida di Sardinia memiliki bentuk yang mirip dengan piramida bangsa Sumeria. Dan ada yang mengatakan bahwa ukiran aneh di Sardinia itu mungkin adalah Anunnaki. Tentu saja, dugaan tentang makhluk raksasa selalu kontroversial, tetapi tak dipungkiri bahwa jejak makhluk raksasa tersebut masih dapat ditemukan di bumi saat ini dan tersembunyi dalam DNA manusia. Mungkin seiring dengan ahli genetika yang terus berusaha memecahkan kode genom manusia, kelak suatu saat hari nanti, hubungan antara manusia dan manusia raksasa akan terungkap. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.